Pak Kusuma tuh Pak Ridwan yang membesarkan saya dari kecil kan? Iya, iya. Pak Ridwan itu dekat sama Pak Kusuma ya? Oh iya, iya. Saya dekat dengan dia. Pak Kusuma peduli sama dia. Oh iya? Kenapa baru cari sekarang, Pak? Saka, saya itu mencoba mencari Ridwan, tapi saya kehilangan kontaknya dia. Bahkan sempat dulu saya mencari sampai di rumahnya Ridwan, tapi rumah itu kosong. Oh, apa dan bagaimana kabar dia sekarang? Itu yang saya ingin tahu. Kalau kamu bertanya, kenapa saya baru menanyakan sekarang? Itu dikarenakan saya juga baru tahu, Saka, kalau ternyata kamu ini adalah anak yang dulu kecil saya titipkan pada Ridwan. Saya nggak sangka. Sama. Permisi ya, Pak. Ibu saya manggil saya. Oh, oke. Saka, sekali lagi, saya terima kasih ya. Kamu sudah mendukung saya. Sama-sama, Pak. Oke. Oh, sepertinya aku harus cari sendiri keberadaan Ridwan di mana. Yan, lo ingat gak? Gara-gara lo, gue sampai kehilangan masa muda gue gara-gara gue di penjara. Gara-gara lo, dulu, gue sampai nggak sadar gue ngerusak kehormatan Aryana. Kok lo nyalahin gue sih? Itu kan salah lo. Lo yang lakuin, harusnya lo yang tanggung jawab. Hebat. Gue 5 tahun di penjara karena gue harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang bukan sepenuhnya karena gue. Lo lupa? Atau lo pura-pura nggak ingat, ha? Lo sama Selin yang undang gue ke bachelor partinya Aryana dan lo berdua udah ngasih gue minuman sampai gue lepas kontrol, Yun. Dan gara-gara lo, Aryana benci sama gue. Karena hal yang gak harusnya gue lakuin ke Aryana. Lo inget gak? Ya karena itu semua lo gak bisa kontrol. Gimana caranya gue harus ngontrol, Yun? Kalau lo berdua selalu ngasih gue minuman, Yun. Ya, gue 5 tahun di penjara, Yun. 5 tahun. Dan lo sekarang masih ngebahas utang sama gue. Lo pikir lo doang yang rugi? Gue juga, Yun. Bahkan gue lebih rugi besar daripada uang lo yang gak seberapa itu. Lo mau gue tuntut? Karena lo udah merenggut kebahagiaan dan kebebasan gue 5 tahun itu. Lo tahu nggak? Setelah gue keluar dari penjara, semua orang menghina gue. Orang-orang merendahkan gue. Tahu nggak lo? Oke. Jadi mulai sekarang, kalian kerja aja yang benar. Untung aja gue udah rezeki gede. Kalau enggak udah gue pecat tuh mereka. Untung sekarang gue juga nggak perlu sembunyi-sembunyi kalau ketemu klien. Kamu duduk. Halo, Pak. Silakan, Pak. Makasih. Itu si Coki ketemu sama siapa sih? Kok mukanya serem banget? Tahu tuh Coki. Jangan-jangan dia mau ngelakuin sesuatu yang berbahaya lagi ke kita. Bisa jadi tuh. Bu, Apa maksud kamu? Menyuruh Kusuma memberikan sahamnya demi membuat ibu agar ibu mau membuka hati untuk dia.
Sebentar Saka jelasin ke ibu. Ya, oke. Jelaskan sekarang semuanya. Saka emang sengaja, Bu. Saka sengaja sosokan deketin ibu sama Pak Kusuma supaya dia mau jual sahamnya ke Brio Group. Keterlaluan kamu, Saka. Bisa-bisanya kamu memanfaatkan ibu kamu sendiri hanya untuk membalas dendam. Bukan, Bu. Sampai kapanpun, Saka nggak pernah rela ibu dekat sama Pak Kusuma. Sampai kapanpun Saka nggak rela, Bu. Saka cuma manfaatin keadaan aja, Bu. Nggak mungkin ibu bisa sampai nikah sama Pak Kusuma. Saka juga nggak akan kasih, Bu. Saka juga tahu perasaan ibu ke dia seperti apa. Kalau sampai ibu dan Pak Kusuma menikah, berarti Saka nggak akan bisa balik lagi ke Ariana, Bu. Dan Saka nggak mau itu sampai kejadian. Ibu tahu, Pak Ridwan, orang yang membesarin Saka, dia meninggal karena Pak Kusuma, Bu. Saka saksi, Saka masih kecil, Bu. Semua uang yang dia punya, gaji dia, semua pendapatan dia ditaruh di saham atas saran dari Pak Kusuma. Dan akhirnya dia bangkrut, dia stres, sampai akhirnya dia meninggal. Kalau enggak, Bu, pasti ibu bisa kenalan sekarang sama Pak Ridwan, orang yang membesarkan Saka, Bu. Sampai kapanpun Saka nggak akan terima. Saka nggak bisa. Aku benar-benar gak nyangka. Jadi selama ini Saka udah menghadapi hal ini sendiri. Oke, kalau memang itu tujuan kamu. Tapi seharusnya kamu itu memberitahu ibu dulu sebelumnya. Biar tidak ada kesalahpahaman antara kita. Itu salahnya Saka, Bu. Saka harusnya ngomong dulu sama ibu. Karena semua rencana Saka tuh datangnya tiba-tiba aja. Ya udah nggak apa-apa. Kamu kembali lagi deh. Urusin kerjaan kamu. Maaf ya, Bu. Wow, sayang. Aku bener-bener gak nyangka akhirnya aku punya ruangan kayak gini. Aku punya perusahaan. Dan ya, aku bener-bener gak sabar pengen tahu reaksinya Ariana kayak apa. Dia pasti bener-bener kaget dan gak nyangka kalau aku ternyata bisa senekat ini. Aku punya perusahaan Celine Glow. Yang pasti akan nyayangin dia. Ya, saya juga senang dengan semua ini. Dan sekarang kamu bisa buktiin ke semua orang kalau kamu lebih bagus dari Ariana. Dan saya yakin kok, perusahaan kamu ini akan berkembang dengan sangat cepat. Dan semua orang akan suka sama produk kamu. Iya, aku yakin. Kamu tau gak, campaign yang aku buat, itu tuh sebenarnya campaignnya Ariana. Yang harusnya keluar tahun ini. Tapi aku sengaja. Aku keluarin aja sekarang. Dan aku yakin banget sekarang Ariana pasti lagi kebingungan untuk ganti campaign yang baru. Saya akui sih, kerja kamu itu bagus banget. Semua berjalan dengan sangat lancar dan sesuai rencana. Hey, ini semua gak akan berhasil tanpa kamu. Astaga, saya lupa lagi. Apa? Kalau saya harus ada meeting. Saya ke kantor nggak apa-apa kan? Gak apa-apa sayang, ya. Oke, bye. Bye. Itu soal yang tadi itu beneran, saya. Kamu minjemin uang ratusan juta ke Coki, ya. Kamu dapat uang dari mana, Yun? Ya waktu itu dari Profit Cafe, terus aku juga sempat minjem uang ke temenku. Aku tuh kasihan waktu itu sama Coki karena dia minjem uang sana sini. Terus nggak jelas banget hidupnya. Kok bisa sih kamu kemakan sama omongan Coki?
Terus soal dia yang datang ke bachelornya party Ariana itu benar kamu yang undang? Iya. Jadi waktu SMA, Ariana sama Coki itu pacaran. Ya terus pas Ariana mau nikah, aku sama Selin tuh ngundang Coki buat jadiin surprise gitu. Tapi aku nggak nyangka kalau kejadiannya bakal separah itu ternyata. Lagian lo sama Selin juga aneh, Yun. Mana ada orang bikin acara bachelor party, ngundang mantan. Itu sama aja kayak lo nyulut api yang sebenarnya udah padam, tau gak? Ya kan gue nggak nyangka kalau misalnya kejadiannya bakal kayak gitu, Bon. Ya udahlah, sekarang kita mau lanjut kerja lagi. Kamu tenangin diri dulu, ya? Ya. Yuk. Cerai. Ya halo Besti. Besti, lo udah baca berita belum? Salah Selin ya? Selin kenapa emangnya? Tadi bukannya lo mau ngebahas soal Selin? Terus lo mau ngebahas apa? Yang mau gue bahas itu nggak penting. Ini Selin kenapa? Selin baru aja bikin perusahaan kosmetik sendiri. Dia mau launching produk pertamanya hari ini. Dan lo tahu, produk pertama yang mau dia rilis itu adalah produk yang sama persis seperti yang gue udah plan dari jauh-jauh hari untuk nanti. Bener-bener keterlaluan ya Selin. Rin, ini namanya Selin itu udah nusuk lo dari belakang, Rin. Tau gitu mendingan gue komporin lo aja buat penjarain dia. Nggak bisa dibiarin sih ini. Terlaluan banget tau nggak? Gue sebenarnya nggak shock sih Selin kayak gini. Gue udah tahu banget dia pasti bakal bikin perusahaannya sendiri. Cuman yang bikin gue nggak terima itu adalah kenapa harus konsep gue yang diambil itu loh. Gue udah planning dari lama, gue udah mau pakai buat akhir tahun, tiba-tiba udah keburu dipakai sama dia duluan. Itu yang gue nggak terima. Rin, gue paham sih perasaan lo gimana sekarang. Ini sama aja, Selin itu tuh nyuri konsep lo. Iya. Ya cuman ya nggak apa-apa lah. Gue percaya kok, apapun yang dimulai dengan tidak baik, pasti hasilnya nggak baik juga. Gue nggak bermaksud untuk doain Selin yang enggak, cuman ya kita lihat aja nanti gimana. Ya semoga aja ya dia cepet dapet karmanya. Jadi gimana tadi lo mau ngomong apa sama gue? Udah, yang gue mau omongin tuh nggak penting. Yaudah Besti, gue kerja dulu ya. Thank you infonya. Bye, semangat ya Rin. Oke. Bye Besti. Gila, gue gak habis pikir deh. Bener-bener keterlaluan banget ya Selin. Kenapa lagi sih sayang? Ini loh sayang, aku barusan dikasih tahu sama Ariana kalau Selin itu buka perusahaan skincare yang sama kayak Ariana. Dan Selin launching produk hari ini, itu tuh produknya niru banget, niru konsepnya Ariana. Oh, jadi ini nih alasan Selin jual kafe Jamais. Baik Pak, terima kasih. Sampai ketemu, terima kasih. Gue rasa setelah Coki ambil alih kafe ini, bakal banyak kejadian yang gak enakin deh. Shh, kamu gak boleh ngomong gitu, ntar kejadian gimana?
Erin? Halo Mas. Mas, aku mau ngabarin kamu. Jadi tadi aku baru dapat kabar dari Sisil kalau Coki itu abis ngurusin pemakamannya Dita sama Dion, Mas. Pemakaman? Heeh. Pemakaman, Mas. Berarti kan Coki tahu dong di mana keberadaannya Dita sama Dion. Aku kok masih ganjel ya, Rin, perasaan aku ya. Karena aku nggak ngeliat sendiri pakai mata kepala aku jasad mereka berdua. Ya makanya itu dia, Mas. Kalau soal itu aku nggak tahu, Mas. Mungkin kamu bisa tanya sama Coki kali ya, biar lebih jelas. Kamu tanya-tanya sama dia infonya gimana. Oke. Nanti coba aku cari tahu ya, Rin. Ya sama-sama, Mas. Bye, Rin. Bu, Ya. berita tentang launching produknya Selin itu valid, Bu. Oke. Mendasar. Manusia licik tuh orang. Jahat banget tau gak sih, Bu? Sisil emosi tau gak sih sama dia? Sisil berharap dia nanti bakal dapat karmanya. Kalau bisa tuh kayak si Dita sama Dion. Udah syukur-syukur tuh dia dapat karmanya. Kalau bisa sih lebih parah dari itu. Ya udah Sil, udah. Saya udah pusing banget nih mikirinnya dari tadi. Udah kita nggak usah bahas ini dulu, kita fokus aja sama urusan kita, ya. Iya sih, Bu. Bener juga. Yaudah deh, Sisil coba buat bikin planning baru ya. Ya oke. Aku harus memastikan sekali lagi siapa yang diantar papa semalam. Pak, saya mau tanya ya Pak. Yang kemarin itu suami saya Pak Wijaya beneran pulangnya sama perempuan? Maaf nih Bu, iya sih, saya melihat Pak Wijaya itu pulang dengan seorang wanita masuk ke dalam mobil Bu. Bapak masih ingat gimana gitu ciri-ciri perempuan itu? Rambutnya panjang, kulitnya putih, rambutnya rada bergelombang gitu sih. Kalau saya lihat, sepertinya wanita itu baru pulang kerja Bu. Kok kayak familiar ya? Tapi siapa ya? Oh, saya baru ingat Bu. Itu kayaknya pacarnya Mas Coki deh Bu. Si Coki-Coki? Ngapain papa antar pulang Sisil? Ma, Pak. Ada apa, Ma? Gak habis pikir. Bisa-bisanya Pak Kusuma sok baik nanyain keadaan Pak Ridwan. Sok suci banget sih. Sok berasa gak salah apapun terhadap kematiannya Pak Ridwan. Aku gak akan pernah biarin kamu Pak Kusuma hidup tenang.